Ketika dua gajah bertarung, rumputlah yang menderita. Tapi kali ini, rumputnya ikut nyeruduk. Cina dan Amerika, dua raksasa ekonomi dunia yang seolah nggak bisa duduk bareng tanpa ngelirik piring satu sama lain. Dan sekarang, mereka sedang duduk di meja yang sama, tapi bukan buat makan malam yang damai. Ini meja perperangan dagang. Sementara Trump teriak-teriak dari balkon Gedung Putih kayak Romeo kehilangan Julietnya, Xi Jinping justru jalan kalem sambil nyodorin daftar balasan tarif yang bikin pabrik-pabrik Amerika keringetan dingin. Jadi apa benar Cina berhasil menjatuhkan Amerika? Kenapa Trump kelihatan makin panik? Dan apa hubungannya perang tarif ini sama TikTok yang kamu tonton tiap hari? Nah, daripada penasaran langsung aja kita bahas. Dramatisasi perang dagang. Ya bayangkan, dua titan ekonomi dunia berdiri di tengah ring tinju global. Di satu sisi Donald Trump, presiden yang lebih suka nge-tweet daripada bikin perjanjian damai. Di sisi lain Xi Jinping, politikus senior yang bisa senyum sambil ngeluarin jurus tarif balasan tingkat dewa. Trump memulai serangan dengan tarif 34% buat barang-barang Cina. Ini demi Amerika, hanya begitu. Tapi Cina nggak nangis di pojokan. Mereka ngeluarin serangan balik tarif 34% buat semua barang dari Amerika Serikat. Dan plotisnya, mereka juga batasi ekspor tanah jarang, bahan super penting yang jadi tulang punggung teknologi Amerika. Ini bukan cuma dagang, ini pertarungan ego dan pengaruh. Dan semuanya baru dimulai. TikTok dan Trump. Tunggu dulu, apa hubungannya TikTok sama tarif perdagangan? Nah, inilah plot twistnya. Di balik semua tarif ini, Trump punya agenda rahasia, membeli TikTok. Yah, aplikasi joget-joget yang kamu pakai buat pamer kucing lucu ternyata jadi rebutan dua negara superpower. Trump bilang, kalau Cina mau dikasih keringanan tarif, jual tuh TikTok ke kita. Kayak barter sosis sama bom nuklir. Ya, absurd banget, tapi ini nyata. Di sisi lain, Cina nggak tinggal diam. Mereka tahu TikTok bukan sekedar aplikasi. Ini alat propaganda, sumber data, dan ATM digital. Jual TikTok itu ya kayak minta mereka nyerah tanpa perang. Dan hasilnya bukan damai, tapi ancaman baru. Trump naikkan tarif jadi 50%. Xi Jinping nggak berkedip. Tarif balasan pun langsung disiapkan. Seolah bilang, nggak pernah takut Donald. Trump sekarang kayak tukang sate yang gasnya kehabisan. Masih nyoba bakar, tapi apinya udah goyah. Di media sosial, Trump bilang kalau Cina panik, tapi dari luar justru kelihatan Trump yang ngos-ngosan. Xi Jinping tetap tenang kayak suhu kungfu. Sambil ngatur strategi, dia malah ngumpulin aliansi baru, Jepang dan Korea Selatan, buat nyiapin skenario dagang regional. Ya bayangin, Donald sibuk ngancem, Xi Jinping sibuk nyusun trio boyband Asia buat ngalahin billboard Amerika. Dan lucunya, saat Trump ngancem sana-sini, pasar saham Amerika langsung anjlok lebih dari 10% dalam 2 hari. Sementara bursa Cina malah hijau cerah kayak taman kota setelah hujan. Ironi ini lebih manis daripada teh tarik habis buka puasa. Menurut analisis UBS, kalau tarif ini terus berlangsung 3-6 bulan, Amerika Serikat bisa masuk resesi. Kenapa? Produk-produk Cina, kayak baterai lithium dan mainan, masih dibutuhkan pasar Amerika Serikat meski harganya makin mahal. Tapi produk Amerika Serikat seperti kedelai dan minyak mentah di Cina itu kayak jualan es krim di kutub, nggak bakal laku bos. Kondisi ini bikin banyak pengamat bilang Cina pegang kartu as dalam jangka panjang. Dan yang lebih bikin was-was, Xi Jinping belum nunjukin semua kartunya. Jadi apa benar Cina sudah menjatuhkan Amerika? Belum tentu, tapi yang jelas mereka sudah bikin Amerika goyah, panik, dan kehilangan keseimbangan. Di dunia catur dagang ini, Cina main kayak grandmaster, pelan, presisi, dan nunggu lawan bikin kesalahan. Sementara Trump mungkin terlalu banyak main Twitter daripada ngitung risiko ekonomi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan lebih dulu mundur? Trump dengan kebijakan impulsifnya atau Xi Jinping dengan langkah-langkah sunyi tapi mematikan? Dan apakah TikTok jadi kunci perdamaian atau malah jadi pemicu perang dagang jilid 2? Tapi kalau menurut kalian siapa yang sebenarnya lebih kuat? Dan apakah seharusnya perang dagang ini dihentikan atau diteruskan? Tapi nih kayaknya Trump udah mulai gemetar duluan nih. Apa pendapatmu? Silahkan komen ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar. Karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak dibahas dengan nalar. Terima kasih sudah nonton dan ini Relung Nalar.